Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Setelah sampai di rumah sakit, Bara pun lalu mencari ruangan tempat Z berada. Betapa cemasnya ia, pikirannya saat ini adalah Z, kenapa gadis itu membuatnya khawatir setengah mati. Ia pun buru-buru melangkahkan kakinya. Saat dilihatnya ada dua orang anak SMA yang tengah menunggu depan dan Bara lebih dekat melihat mereka. Benar ada Hanif cowok yang bertemu dengannya di restoran sama Z waktu itu. "Di mana Z?" tanya Bara pada perempuan yang ia yakini pasti ini yang bernama Arum yang Z sering ceritakan. Arum pun terdiam membeku dan menatapi orang itu. Ia pun langsung mengerti pasti ini suami Z. Karena Arum pernah melihat kakak Z, sewaktu dulu sering menjemputnya. Dan orangnya beda. Di dalam Bara pun lalu masuk tanpa basa-basi. "Itu kakaknya Z kan Rum? Soalnya aku pernah ketemu di restoran waktu makan bareng keluarga." Iya, Arum berbohong dengan gugup. Tidak mungkin ia bilang pada Hanif jika lelaki itu suami Z. Tak lain dengan Z yang hanya diam tidak berani menatap Bara, takut jelas. Wajah Bara sangat menakutkan. Z pasti akan disidang abis-abisan ini. Oh, sungguh tatapan Bara dingin sekali. "Sudah boleh pulang sus pasien ini?" tanya Bara pada suster. "Boleh Pak, lukanya jangan sering terkena air ya, tolong dibantu anaknya Pak untuk mengganti perban." "Anak," gumam Z. "Apa Bara seperti bapak-bapak dan Z seperti anaknya?" "Baik sus," jawab Bara. "Boleh saya pinjam kursi roda?" "Boleh Pak, sebentar saya ambilkan." Suster pun keluar dari ruangan itu namun Bara pun belum berbicara pada Z. Z melirik Bara yang sedang menelpon seseorang. "Kenapa gak ngomong sama sekali? Apa ia sakit gigi atau ia sedang menahan amarahnya?" batin Z. Tak lama suster pun datang membawa kursi roda. "Ini Pak." "Terima kasih sus." "Baik Pak, saya permisi." "Bangun," perintah Bara. Z meneguk selaiva, dingin, datar itulah ekspresi wajah Bara. Z pun lalu bangun dan Bara pun mengangkat Z menaruh dirinya ke kursi roda. Bara pun lalu mendorong kursi roda itu keluar. Hanif dan Arum pun menatap Z bersamaan. "Sudah boleh pulang Mas Z-nya?" tanya Hanif basa-basi. "Buktinya saya sudah mendorongnya keluar dari ruangan." Bara menatap Hanif datar. Z memberi kode pada Arum untuk menyuruh Hanif diam dengan mulut komat kamit. Z lalu mengetik pesan pada Arum. "Rum, maaf yang repotin, suasana lagi genting ini. Aku pulang duluan." "Oh iya, ini suami aku Rum." Arum pun membaca pesan Z. Arum pun paham. Z hanya menunduk sambil menggigit bibirnya. Sesekali ia melirik Bara yang duduk di sebelahnya fokus menyetir dan tak berbicara sepatah kata pun. Pandangannya hanya lurus ke depan tanpa menoleh ke Z. Baru kali ini Bara sepertinya marah besar pada Z. Tiba di gedung depan apartemen, Bara hanya diam. Ia keluar dari mobil lalu membukakan pintu Z. Bara mengendong Z, tanpa mau melihat Z hingga sampai di ruangan apartemennya. Bara mendudukkan Z di sofa depan TV dan meninggalkan Z sendiri di situ sedangkan Bara masuk ke dalam kamar. Z seperti merasa bersalah. Ternyata Bara diam itu lebih mengerikan layaknya monster daripada manja yang membuatnya lebih unyu. Kaki Z memang cukup lumayan parah. Perban di kakinya dan luka memar hingga beberapa jahitan akibat terkena gir sepeda. Apa Bara akan meninggalkan Z sendiri di sini?
lalu ia pergi tidur seenaknya, batin Z. Tak lama Bara pun keluar kamar dengan pakaian yang sudah berganti, dengan celana santainya dengan kaos hitam. Gantiin pakaian kamu. Gak usah bantah. Z hanya diam menatap rahang Bara yang seperti menahan amarah sangat besar untuknya. Bara mengangkat Z masuk ke dalam kamar lalu ia pun mendudukkan Z di ranjang. Bara pun lalu mendekat ke Z sangat dekat dan membuka kancing seragamnya satu persatu, padahal Z masih bisa melakukannya meskipun tangannya hanya sedikit memar. Panggil Z pelan. Bara tak menggubris dan hanya fokus membuka pakaian Z, untung saja pakai kaos dalam jadi tidak langsung ke bagian terpentingnya. Z pun malu bukan main dan Bara hanya biasa aja. Bara lalu mengambil kaos Z di lemari dan celana pendek untuknya. Bara pun memakaikan Z baju. Buka roknya, perintah Bara. Waduh berasa om-om minta jatah. Madep sana, Z menatap Bara memohon. Bara pun membalik badannya membelakangi Z. Udah selesai ucap Z. Bara pun membalik badan menghadap Z. Marah ya sama Z. Z menatap Bara yang masih sibuk membuka perban Z untuk menggantinya dengan yang baru. Bara hanya diam. Z memegang tangan Bara. Bara menatap lekat mata Z. Z minta maaf, manik mata Z menatapnya memohon. Bara menatapnya sangat kasihan. Kamu tahu betapa khawatirnya pas tadi teman kamu nelpon kamu ada di rumah sakit. Jantung berasa berhenti Z. Gimana bisa kamu naik sepeda lukanya sampai dijahit gini, kayak anak kecil? Z menunduk. Lihat Z. Z menatap Bara dengan ragu. Tadi Z kaget ada kucing tiba-tiba lewat, ya udah Z jatuh terus kakinya kena gir gitu. Terus Hanif yang bawa Z ke rumah sakit terus Z gak tahu lagi. Gak sadar. Tapi untungnya Hanif cepat bawa kalau gak Z kekurangan darah kata dokter. Bara menghela napas kasar, Z pun lalu mendekat ke Bara dan memeluk Bara tiba-tiba. Ia memeluk leher Bara erat, merasakan aroma khas Bara yang membuatnya tenang. Maafin Z Z gak bisa jaga diri. Z tahu khawatir. Tapi Z beneran gak apa-apa kok, lukanya emang sakit tapi Z bisa nahan. Diemin Z dari tadi, Z jadi takut. Kayak monster seram, Z gak berani lihat kenapa hati Bara rasanya sangat luluh dan kasihan Z berbicara memelas padahal itu kesalahannya. Bara lalu membalas pelukan Z, mendekapnya erat. Gak marah Z. Cuman takut Z kenapa-kenapa. Bara mengelus puncak kepala Z, menciumnya sejenak. Astaga Bara lupa bahwa malam ini ia harus ke rumah Naila. Bara melihat jam di atas meja nakas jam 8. Bara melepas pelukannya, ia memegang kedua pipi Z. Tapi janji jangan berbuat yang aneh-aneh lagi ya. Z mengangguk. Boleh nanya sesuatu gak? Tapi janji kamu jangan merah sama tanya Bara ragu. Sebenarnya disuruh ke rumah Naila malam ini, tapi bingung kesana atau enggak, ucap Bara. Ada rasa sakit di lubuk hati Z ketika mendengar nama wanita itu. Z tidak boleh egois, ia hanyalah istri kedua, ia tidak boleh serakah. Dan ia harus ingat bahwa Z melakukan ini sebagai pengubah hidup ia dan kakaknya. Dan ia tidak akan selamanya bersama Bara, jadi jangan berharap lebih. Z memegang tangan Bara. Kesana gih, kasihan Kak Naila menunggu harus adil sebagai suami. Z mengerti perasaan Kak Naila, pasti ia sedang menunggu kedatangan Z bolehin kenapa enggak? Tanya Z balik tersenyum. Tapi gak apa-apa tinggalin sendirian. Z mengangguk. Maafin ucap Bara. Cepat sana pergi, entar keburu malam. Kalau gak bisa pulang malam ini,
nginap aja jangan pulang larut malam nanti sakit. Iya sayang, berani di sini. Z beranilah, pergi sana. Ngusir iya. Cepetan udah sana pergi, Z mendorong Bara. Iya, ini pergi. Bara mengecup kening Z, ia pun sudah melangkahkan kaki menuju keluar kamar. Sebenarnya Z sudah tahu kalau Naila sudah pulang, ia hanya saja pura-pura tak tahu di hadapan Bara. Ia merasa curiga dengan Bara yang sering pulang larut malam, padahal Mas Gibran bilang ia keluar kantor sore. Z lancang dengan membuka HP Bara mengecek panggilan dan benar tertera nomor Naila di situ, dan PC-an Bara dengan Naila. Di mobil perjalanan menuju rumah Naila, Bara sempat berpikir, kok sikap Z biasa saja. Tak melarangnya atau mencegahnya ke sana. Apa Z sudah tahu Naila pulang, tapi tahu dari mana? Halo Mas, kamu di mana? Gak sempat kesini ya? Sempat kok Nay, ini udah perjalanan ke sana. Ya udah Mas, ini juga baru selesai masak kok. Aku tunggu ya Mas, hati-hati di jalan. Iya Nay. Bara pun menambah kecepatan mobilnya. Assalamualaikum. Tok. Waalaikumsalam. Naila membuka pintu. Ayo Mas masuk, ucap Naila. Bara pun masuk ke dalam rumah diikuti oleh Naila. Sibuk banget sampai jarang kesini. Gimana Mama bisa dapat cucu, desis Mama. Bara tertawa, Mas Bara kan baru datang. Masa Mama udah minta cucu aja, ucap Naila. Kalian menikah sudah lama, kenapa tidak berencana program hamil? Apa kalian tidak ingin melihat Mama mengendong cucu? Bukan gitu Mah, udah kita makan dulu jangan bahas itu, ucap Naila. Naila pun mengambil nasi serta lauk untuk ia taruh di piring Bara. Yah, pembicaraan kedua orang tua Naila selalu saja membahas cucu, entah Bara sama sekali bingung dan ia merasa bahwa ia tidak nyaman di sini. Hujan pun turun di malam itu, entah rasanya Z merasakan dingin dan hampa. Biasanya Bara akan menghangatkannya dengan memeluk Z, tapi ia harus berbagi suami. Itulah rasanya sangat tidak enak. Sampai kapan ia melanjuti hidup seperti ini? Ia melihat jam sudah pukul 12 malam namun matanya pun tetap terjaga. Ia membuka PC-annya Bara namun Bara tak ada mem-PC sama sekali. Tak lain dengan Bara ia menatap langit-langit plafon dengan perasaan bingung dan campur aduk. Ia meninggalkan Z sendirian lagi. Ia berpikir tak bakal selamanya Z di sampingnya. Ataupun Naila juga. Ia harus melepas salah satu dari mereka, agar ia tak merasa bersalah dengan semua ini. Atau mungkin kedua-duanya akan pergi meninggalkan Bara. Mas, panggil Naila pelan membalik badan. Kamu belum tidur? Tanya Naila. Belum, Mas gak bisa tidur. Naila duduk menyandarkan dirinya di sandaran kasur. Mas, pernikahan kita aneh ya Mas, gak kayak pasangan-pasangan lain. Kita udah menikah lama tapi, sampai sekarang kita belum juga dikaruniakan anak. Bahkan aku yang selalu sibuk kerja tak pernah melayanimu dengan baik. Maaf Mas, lirih Naila. Tak apa Nay, jawab Bara. Perasaan bingung semakin menghantui Bara, siapa yang ia harus lepas? Z ataukah Naila? Memang Bara sudah lama menikah dengan Naila, ia sudah berusaha untuk membuka hati tapi Naila seolah-olah menjauh. Sedangkan Z ia melakukan pernikahan dengan sebuah perjanjian, tapi perasaan dia ke Z entahlah ia juga bingung. Berjauhan dengan Z, atau bahkan tak ketemu sejam aja, ia terbayang-bayang wajah Z yang menggemaskan dan selalu mengumpat dirinya. Mas, aku akan berhenti bekerja. Aku akan berubah menjadi istri yang melayani suamiku dengan baik. Bara membelalakkan mata, yah syok kaget.
Di saat ia ingin melepas Naila, kenapa Naila seperti ingin berubah? Mas gak paksa kamu untuk berhenti. Tapi aku akan tetap berhenti mas. Kita akan menjalani program hamil, tambah Naila. Dek, hati Bara rasanya kacau dan kenapa ia merasa tidak suka Naila ingin berubah. Lalu ia harus bagaimana? Ia tak menceraikannya sama saja Bara akan membuang begitu saja. Kamu mau kan mas? Bisa dipikirkan lagi nanti. Ya udah sekarang kita tidur ya mas, besok kamu akan berangkat ke kantor. Naila pun merebahkan dirinya dan sedikit mendekat ke Bara, tangan Naila pun memeluk Bara. Diam membeku. Bara tak bergerak sama sekali, tak ada niatan untuk membalas pelukan Naila. Biasanya ia akan memeluk namun kali ini justru berbalik. Naila lah yang memeluknya. Keesokan paginya Naila pun bangun lebih awal, ia membuka tirai kamar. Melihat suaminya yang masih tertidur pulas hingga mendengkur. Naila tertawa, ternyata Bara tidur mendengkur sangat nyaring. Ia naik ke kasur. Mas bangun. Masih ngantuk sayang. Hah sayang. Dahi Naila berkerut. Mas, Naila menggoyang-goyangkan lengan Bara. Bara membuka kelopak matanya dan terkaget saat ini Naila di hadapannya. Astaga Nay, kenapa mas? Mas kaget tiba-tiba muka kamu nongol tiba-tiba. Aku sudah siapkan air hangat mas. Mandi sana keburu dingin entar airnya. Aku mau siapin baju kamu dulu. Semoga Bara tak berbicara macam-macam tadi pas tidur, gumam Bara. Naila pun bangkit dari duduknya dan menuju lemari, untung saja tadi malam Bara membawa baju kantor. Setelah berkutat hampir 15 menit, Bara pun keluar kamar mandi dengan balutan handuk. Tiba-tiba saja Naila pun masuk ke kamar dari dapur dan ia pun langsung berbalik badan. Mas kenapa kamu keluar hanya memakai handuk? Naila kaget. Aku lupa Nay membawa pakaian dalamku ke kamar mandi. Pakaian dalamku di mana ya? Padahal semalam aku taruh sini. Bentar Nay ambilkan mas. Naila pun berjalan dengan menunduk di dekat meja kecil samping lemari. Ini mas, jangan taruh benda ini sembarangan. Untung aku yang lihat, kalau mama gimana? Tawa Naila. Hehehe, iya untung kamu cepat menyimpannya, cengengesan Bara malu. Ya udah, aku mau keluar dulu mas. Bara pun tersenyum dari jauh, jarang menyiapkan keperluan Bara kalau Bara tidak memaksanya. Setelah sarapan selesai Bara pun berpamitan untuk pergi ke kantor. Mas, berangkat ya Nay. Iya mas, Naila pun meraih tangan Bara tiba-tiba dan mencium punggung tangan Bara. Hati-hati mas, nanti siang aku akan mampir ke kantormu. Bara pun melangkahkan kaki segera menyalakan mesin mobilnya. Bara melihat jam di pergelangan tangannya masih ada waktu 30 menit sebelum meeting. Ia berencana untuk mampir ke apartemen. Bara menelpon sekretarisnya. Halo Sil, saya akan telat beberapa menit ke kantor, jadi tolong kirim materi bahannya ke saya agar saya pelajari. Bara pun lalu melempar HP-nya di bangku sebelahnya dan melajukan mobilnya menuju apartemen. Saat Bara masuk ke dalam apartemen ia melihat ruangan yang sepi dan seperti tak ada tanda-tanda kehidupan. Apa masih tidur? Bara pun lalu masuk ke kamar, dan benar masih tertidur pulas. Ia pun mematikan AC dan membuka tirai kamarnya agar cahaya matahari masuk. Pun masih belum sadar, tidur dengan suara khasnya mendengkur dan tidur dalam keadaan yang tidak beraturan. Kaki berada di atas sandaran kasur, Bara geleng-geleng melihatnya. Ia tersenyum simpul melihat kelakuan tidur, kalau tidak menendangnya pasti menggeser Bara atau menindihnya untung ia ringan. Sayang, yang, gak bangun, udah siang loh.
Cium bara ke kening Z. Hoam. Ini Z memegang wajah bara meraba-raba dengan mata yang masih terpejam. Iyalah, masa om-om tua. Juga om-om tua. Z pun menarik leher bara hingga bara pun menindih sebagian tubuh Z. Sekujur tubuh bara bangkit dan menegang, ia pun lalu turun dari atas badan Z dan sekarang berada di sampingnya. Cantik banget sih kalau merem gini, bara menciumi pipi Z tanpa henti. Geli. Z membuka mata menatap bara. Ngapain kesini, gak pergi ke kantor? Tanya Z. Merindukan istri yang satu ini, jadi sempetin mampir. Oh, Z gak nanya. Bara pun mendusel-dusel leher Z, mengecupnya tanpa Z sadari. Jauh-jauh Z bau belum mandi. Sana-sana kan udah wangi. Kangen, lagi-lagi bara merengek dan menyembunyikan wajahnya di lehernya istrinya itu. Bara melihat ke dalam selimut Z, bahwa ia sedang memakai lingerie. Sayang, kamu pakai baju gini kenapa waktu gak ada Suka-suka Z lah, baju-baju seko. Tapi kan ini tidak adil. Kalau Z pakai baju gini depan yakin gak tergoda oleh Z. Nyata terdogalah. Engklah. Iman kan kuat. Ya udah Z buka ya. Z pun lalu membuka selimutnya. Bara meneguk salivanya. Udah minggir. Z mau buat sarapan. Z lalu menyempol rambutnya. Bara menatapnya melotot, sungguh badan Z membuatnya menegang apalagi ia memperlihatkan lehernya. Bara menatap setiap lengkuk tubuh Z yang sangat indah. Gak usah buat sarapan udah makan di sana, sama istri Tanya Z horor. Waduh, Bara tak mungkin jujur. Belum, tapi masih kenyang. Makan apa emang semalam? Makan air hujan atau main di balik hujan? Pantas pipinya merah, tambah Z lagi. Bara mengerutkan dahi, memikirkan perkataan maksud Z barusan apa. Maksud kamu, yang panggil Bara? Jawab dulu nanya. Gak ngerti maksud kamu apa. Masa gitu aja gak ngerti, polos banget sih. Sayang, yang betul. Bara menahan pergelangan tangan Z. Apa sih om? Bara menatap Z horor. Jangan panggil om lagi. Mau dibuatin sarapan gak? Bara mengangguk. Lalu Z pun turun dari kasurnya. Ringis Z melihat kakinya yang masih terasa nyeri. Gendong ya. Z mengangguk dan Z pun segera digendong Bara ke kamar mandi mencuci muka serta menggosok gigi. Jangan masuk, di situ aja. Ancam Z. Z mau pipis, jangan ngintip entar matanya timbilan, ancam Z lagi. Ancaman macam apa itu? Bara kan suaminya, masa tidak boleh melihat istrinya sendiri? Lucu bukan? Aneh-aneh saja kelakuan istrinya itu. Bara pun mengendong Z menuju dapur. Z pun memasak sarapan nasi goreng dengan lauk telur dadar. Tak membutuhkan waktu lama, nasi goreng buatan Z pun jadi. Ya, ia hanya membuatnya sepiring karena ia sedang program diet. Moga berhasil guys, doain ya. Panggil Z membawa piring ke meja depan TV. Bara pun melangkahkan kaki lalu ia pun duduk di sebelah Z. Tutup badan kamu pakai itu, ucap Bara melempar cardigan rajut punya Z yang masa punya Bara kan lucu jadinya. Kenapa? Z kan lagi kepanasan, masa disuruh pakai ini? Terlalu terbuka, gak suka. Z menyipitkan mata tersenyum menatap Bara. Yah, senyuman mengolok Bara. Kenapa ngeliat gitu? Terdoga ya. Tadi katanya imannya kuat. Pret, tambah Z lagi. Z pun memakai kardigannya. Bara pun menatap nasi goreng itu dengan gimana ya, soalnya Z masaknya lumayan banyak, padahal Bara sudah sangat kenyang.
Tapi ia harus tetap memaksa memasukkan semua makanan ini ke dalam perutnya. Suapin Aa, Cini, Mama cuapin ya nak. Ututut anak Mama udah tumbuh besar, udah punya jenggot lagi. Udah punya sedikit uban dan udah puber. Z bersuara seperti ibu yang sedang mengobrol bersama anaknya. Ia mengelus-ngelus kepala Bara. Gak sopan, gerutu Bara. Z hanya cengegesan. Utututu anak pintar, ucap Z mencubit pipi Bara. Gemes sama pipi iya. Tanya Bara. Gak. Jengkelin tahu, ketus Z. Kamu gak makan yang? Tanya Bara. Z menggeleng, berat badan Z naik 2 kilo. Z akan diet. Gara-gara kemarin, makan malam terus, gak lihat badan Z udah mulai tumbuh lemak. Badan sekecil gini ngapain diet, kamu gak boleh diet. Kamu harus makan banyak. Sekarang cita-cita adalah membuat badan kamu jadi gendut. Cita-cita macam apa itu? Anfaedah sekali. Tidak peduli. Makan. Suapin biar gemuk. Bara mengambil sendok dari tangan Z dan menyuapi Z balik. Dengan muka kesal Z melahapnya dan mengunyahnya malas meskipun Ka juga lapar. Padahal itu alasan Bara aja agar ia tidak menghabiskan makanan itu semua. Setelah selesai makan, Z pun membuka semua tirai depan TV agar cahaya matahari masuk dan membuka pintu balkon. Mau kemana? Tanya Bara saat melihat Z mau masuk kamar. Mau mandi. Gak usah mandi, temenin aja. Z bau ketek Gak, kamu harum kok. Z menyipitkan mata menatap horor. Bong, sini cepetan. Atau gendong kamu. Z pun berbalik badan sambil menghentakkan kaki malas. Kenapa sih Z mau mandi kok dilarang. 15 menit lagi berangkat kantor, kan mau kangen-kangenan dulu. Kamu mandi aja 15 menit, lah nanti udah mau berangkat ngantor. Iya udah nah, terus sekarang mau ngapain? Bara pun lalu menaruh kepalanya di atas paha Z sebagai bantalannya. Kepala sedikit pusing, rengek Bara manja. Mau dipijit. Bara mengangguk, dicium juga gak apa-apa kok, tambah Bara lagi tertawa. Z pun lalu menjitak kening Bara, dosa sama suami. Iya mangap atuh, baperan banget, ucap Z. Kap, gak sakit kan? Bara tersenyum, di sini gak. Tunjuk Bara pada bibirnya. Gak, yah, tambah Bara kecewa. Oh iya ganti perban kamu. Bara pun lalu bangkit dari tidurnya dan menuju kamar. Tak lama ia datang membawa kotak P3K. Bara pun dengan telaten membuka perban Z dan menggantinya. Ia pun membersihkan luka dengan obat merah. Perih tahan dong. Kalau begini Z gak pede buat pakai celana pendek kalau keluar rumah. Bagus anak pintar, gak juga suka tubuh kamu diliatin orang banyak. Perban pun selesai diganti, Z pun menatap wajah Bara lekat. Bara menatap balik Z dengan inten. Jangan liatin gitu Z malu. Kenapa malu? Kan suami sendiri. Lagian cantik juga, suka ngeliatin wajah kamu. Selama beberapa detik mereka pun bertatapan dan hanya saling pandang. Kok diem? Tadi manggil kenapa? Tanya Bara. Gak jadi deh. Lah kenapa? Ngomong aja atuh yang. Biasanya ceplas-ceplos. Cepetan ngomong sama atuh neng gelis. Bara mencolek dagu Z. Jahil amat si colek-colek, ketus Z dengan suara alay. Yang penting jahil sama istri sendiri kalau sama sekretaris baru, ucapan Bara menggantung. Baru apa? Tanyanya geram. Awas,
Z sunat lagi sampai abis punyanya. Yah kalau abis gak bisa punya dedek dong. Biarin, abisnya otaknya mesum. Kan mesumnya sama kamu. Oke, kembali ke topik sebelumnya. Uang kamu abis. Gak masih banyak. Cowok itu yang ketemu di restoran itu gangguin kamu. Gak, justru Z yang gangguin dia. Kangen sama Raka. Bukan Ya terus apa dong? Kan gak tahu. Kan gak bisa baca pikiran Z. Kalau bisa pun gak mau kasih tahu juga sih. Kenapa sih Bara ngelawak garing banget, sumpah gak lucu tapi pengen ngakak. Z menatap Bara, ia pun menggigit bibir bawahnya takut. Gini Z mau ngomong tapi dek-dekan. Mau ungkapin perasaan sama iya. Sok atuh, dengerin dengan sangat jelas. Z memukul lengan Bara. Sakit yang, biarin. Kok jahat sama suami sendiri? Bukan suami sendiri, suami berdua tepatnya. Dung, bener juga apa yang dibilang Z. Ya udah atuh, mau ngomong apa harus jujur sama jangan ada yang disembunyikan dari dengerin cepetan ngomong. Kalau gak mau ngomong cium, ancam Bara. Kok diancam? Curang kesempatan dalam kesempitan. Jadi gini, drt. Bara mengambil ponsel dari saku celananya. Halo, iya saya segera ke sana. Oke, kenapa tanya Z. Mau meeting, lupa. Nanti aja ya ngomongnya setelah pulang. Klien penting. Z mengangguk meskipun dalam hatinya kesal perusak saja. Kap, Bara mengecup kening Z, dan Z pun menyalimi tangan Bara. Gak mau meluk tanya Bara. Gak, Z bau. Z menjauh. Lagian kalau Z udah harum juga, gak niatan mau meluk Namun bukan Bara kalau tidak berusaha, ia pun memeluk Z. Tiba-tiba, Z diam mematung. Sebenarnya masih kangen, cuman ini klien penting, nanti setelah pulang kantor kita lanjutin ya kangen-kangenannya. Gak, ketus Z menolak. Kok gitu? Udah sana cepet, udah sana pergi. Gak boleh merajuk dong, senyum atuh. Z senyum terpaksa. Udah kan sana, udah pergi, entar telat. Kap, Bara pun tiba-tiba mengecup bibir Z singkat. Teriak ZEE. Abisnya manis sih, tergoda kan. Ya udah pergi ya. Bara pun lalu keluar dari pintu apartemennya dengan senyum-senyum tak jelas macam orang heng-heng, tak lain dengan Z yang masih menatap horor Bara akibat ia mencium Z tiba-tiba. Meskipun itu hal yang sangat Z suka, ciuman Bara sangat memabukkan. Z pun duduk di sofa, ia melamun kenapa hubungannya sekarang sangat sulit. Kenapa ia harus terjebak ke dalam pernikahan orang, dan kenapa ia mau menjadi istri kedua cuman hanya tergiur oleh duit banyak. Z pun merebahkan dirinya di sofa, dengan memejamkan sedikit menetralkan pikirannya. Terima kasih Pak Bara atas kerjasamanya. Sama-sama Pak Ridwan, saya juga berterima kasih atas bantuan dari perusahaan Bapak. Bara pun menjabat tangan Pak Ridwan. Kalau begitu saya permisi. Bara pun tersenyum dan Sisil pun mengantar Pak Ridwan keluar dari ruangan meeting. Bara pun lalu melangkahkan kakinya menuju ruangan kerjanya. Naila, Bara terkejut saat Naila sudah duduk di sofa di dalam ruangannya Bara. Naila pun menatap Bara. Mas, senyum Naila. Udah selesai meetingnya. Udah barusan aja. Ini aku bawain makan siang, makan dulu mas. Padahal perut Bara masih sangat kenyang, Bara pun duduk di samping Naila.
Naila pun membawa kotak bekal makan siang untuknya. Mungkin rasanya masih keasinan Mas. Aku suapin ya. Bara pun tersenyum, ia tak tega untuk menolaknya. Pasti Naila sudah berusaha menyempatkan waktu untuk memasak, ia tidak sejahat itu untuk menolaknya begitu saja. Mendadak Bara akan gendut seketika jika seperti ini. Apa Naila dan Z janjian naluri untuk memberi makan Bara setiap saat secara bersamaan? Bara membuka mulutnya dan Naila pun menyuapinya makanan buatannya. Gimana Mas, enak? Tanya Naila ragu. Enak kok, enak asin, jawab Bara. Ia akui memang masakan Naila sangat enak. Beneran Mas? Iya Nay, kamu pintar memasak, belajar dari siapa? Tanya Bara. Belajar otodidak Mas. Ya karena rekan kerjaku sering ke apartemenku jadi aku sering membuatkannya masakan. Teman wanita ya Mas, bukan pria, tawa Naila. Iya Mas, percaya kok, ucap Bara. Setelah ini kamu akan kemana? Tanya Bara. Rencana aku mau pergi ke mall, refreshing, otakku terlalu penat Mas. Mas mau ikut? Tanya Naila. Kalau sibuk gak apa-apa Mas, aku bisa sendiri kok, ucap Naila. Tak mungkin Bara menolaknya, tak tega ia melihat wajah Naila. Mas bisa temanin kamu kok. Benarkah? Tanya Naila sumringah. Bara melihat Naila betapa senangnya. Apa Naila senang? Iya, angguk Bara. Kalau begitu habiskan dulu makananmu Mas. Setelah itu kita pergi. Biar aku makan sendiri, pasti kamu lelah. Bara pun mengambil kotak bekal dari tangan Naila, dan melahap makanannya. Saat ini Bara pun tengah berjalan bersama Naila layaknya suami istri sungguhan, Naila yang setia menggandeng lengan tangan Bara. Mereka pun memasuki sebuah toko perbelanjaan baju wanita. Naila pun asyik sibuk memilih baju, sedangkan Bara menunggu di tempat duduk yang disediakan toko itu. Ia mengambil ponselnya. Ting-ting. Ia pikir Z yang mengirimkan pesan, ternyata email dari kantor. Mas, panggil Naila. Bara menengok, ini menurut kamu bagus gak? Bagus kok, jawab Bara. Naila pun mengambil beberapa baju dan segera ia bayar ke kasir. Udah selesai? Tanya Bara. Udah Mas. Bara pun berdiri dan Naila pun melingkarkan tangannya ke lengan tangan Bara. Mau kemana lagi? Tanya Bara. Aku mau beli kebutuhan dapur Mas. Baiklah. Yah, mereka pun sepanjang perjalanan sedikit berbincang-bincang. Tak lain dengan Z, saat ini dirinya pun berada di rumah Risa untuk mengisi kegabutan yang melanda. Z, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Tanya Risa. Bolehkah? Ide bagus itu. Udah lama aku gak jalan-jalan. Tapi aku gak bawa bibi, jadi kamu bantu mengurus Dika ya Z. Iya kak, gak apa-apa. Risa pun menyiapkan keperluan Dita dan Dika. Setelah selesai mereka pun diantar oleh sopir pribadi Risa. Sampai mall, mereka pun menuju tempat bermain anak-anak. Risa yang sibuk menjaga Dita, begitu pula dengan Z yang sibuk menjaga Dika. Setelah mereka bermain hampir 2 jam, Risa pun mengendong Dita diikuti oleh Z di sampingnya mengandeng tangan Dika. Kita makan dulu ya Z, setelah itu kita shopping, Risa tertawa. Kita habiskan duit suami kita, ucap Risa. Itu niatan Z kak, tawa Z. Kak, Dika mau entu, ucap Dika menunjuk-nunjuk es krim. Dika mau es krim, ayo kita beli. Dika pun mengangguk, ia pun begitu sumringah. Kak Risa, Dika mau es krim, Z beliin di situ dulu ya kak.
Iya, aku tunggu sini ya. Iya Kak, Z pun melangkahkan menuju tempat es krim. Bara dan Naila pun berjalan berdampingan menuju toko selanjutnya untuk membeli kebutuhan dapur. Mas tunggu dulu deh, Naila menghentikan langkahnya. Kenapa Nay? Tanya Bara. Itu bukannya Risa ya, istri Mas Gibran, tunjuk Naila saat melihat Risa dari jauh duduk bersama dengan anaknya Dita. Iya kayaknya Risa sih. Coba kita samperin yuk Mas, aku lama gak ketemu dia, ucap Naila. Naila dan Bara pun berjalan menuju tempat Risa. Risa, panggil Naila. Risa menengok ke sumber suara dan menatap heran. Naila, ucap Risa ragu. Naila pun berjabat tangan pada Risa, cipaka cipiki. Loh Bara juga ada di sini. Tanya Risa. Ia nganter Naila lagi belanja. Risa teringat sesuatu bagaimana jika Z melihat ini semua. Semoga Z belum cepat datang ke sini, gumamnya was-was. Ini anak kamu Riz? Tanya Naila. Iya Nay. Sudah besar ya. Naila pun mensejajarkan tubuhnya dengan Dita. Halo, nama kamu siapa? Ita. Ante siapa? Tanya Dita begitu polosnya. Nama Tante Naila, manis sekali Dita. Risa pun mendekatkan diri lebih dekat ke Bara sambil melirik ke Naila yang tengah sibuk mengajak ngobrol Dita. Bar, panggil Risa pelan. Kenapa Riz? Bara menaikkan sebelas alisnya menatap heran Risa yang tiba-tiba mendekat. Ada Z di sini. Di mana? Pelotot Bara. Dika lagi sama Z beli es krim, bentar lagi datang, cepat bawa pergi Naila dari di sini. Entar makin rumyam kalau Z ngeliat kamu lagi sama Naila, bisik Risa. Makasih Riz, yaudai gue cabut. Risa tersenyum sambil mengode ke Bara agar cepat pergi. Nay, katanya tadi mau beli kebutuhan dapur. Ayuk sekarang, entar keburu sore, ucap Bara. Baiklah Mas, bentar. Ante pergi dulu ya, nanti kita ketemu lagi, ucap Naila mengelus puncak kepala Dita. Iya Ante. Ayo Mas, Naila mengandeng tangan Bara. Kak Risa, panggil Z. Dek, kok gue yang dek-dekan ya? Padahal seru tuh kalau mereka berdua kelai, V. Bara mendengar suara yang tak asing baginya. Apa itu Z sudah ada di belakangnya saat ini? Naila berbalik badan, menoleh. Risa menatap horor Bara, dengan tatapan melotot. Z menatap bingung kedua insan yang di depan Risa saat ini, siapakah wanita dan pria itu? Kenapa ia melihat badan pria yang sangat familiar sekali? Z menyipitkan mata memperjelas penglihatannya. Ia pun melangkahkan kaki mendekat. 1 detik, 2 detik, tiba-tiba Bara berbalik badan, dan betapa terkejutnya Z dan Bara. Ia hanya diam mematung, dan menatap satu sama lain. Z terkejut dan siapa wanita di sebelah Bara yang sedang mengandeng tangannya. Hati Z terasa berhenti seketika, apa yang ia lihat di depan matanya ini nyata. Itu pembantu kamu Riz? Tanya Naila. Risa, Bara dan Z mendengarnya, karena jarak Z yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Bukanlah, dia adik sepupuku, ucap Risa. Apa penampilan Z terlihat seperti pembantu sekarang? Apa itu Naila istri Bara yang saat ini di sampingnya? Itulah pertanyaan sekarang yang berputar-putar di kepala Z. Z hanya diam memandang Bara. Maaf Riz, aku gak tahu, aku kira dia pengasuh anak kamu. Z rasanya ingin menghilang saja dari sini, begitu pedih melihat dua sepasang pasangan itu yang terlihat cocok dan Z hanyalah perusak bagi hubungan mereka. Kalau begitu aku duluan pamit ya, anak-anakku keburu lapar, ucap Risa lalu ia pun mengendong Dita dan menuju tempat Z berdiri.
Mereka pun berlalu dari hadapan Bara dan Naila. "Mas," panggil Naila. "Mas, kok ngelamun?" tanya Naila. Bara pun langsung tersadar, "Ah iya." Mereka pun berjalan bersama sedangkan dari jauh Z melihat Bara yang tengah digandeng oleh istrinya itu. Kenapa terasa sesak dan begitu menyakitkan? "Z, kamu gak apa-apa?" tanya Risa sedari tadi hanya melihat Z melamun. Gak apa-apa kok kak," Z tersenyum. "Gak usah dibawa hati ya ucapan tadi, memang begitu orangnya. Aku juga dulu bahkan disangka mukaku mirip pelakor yang sering ia tonton di drakor. Jahat kan? Aku juga gak senang sama mulutnya tipis," ucap Risa. Dita dan Dika pun dititipkan di tempat penitipan anak, untuk ia bisa berbelanja kebutuhan dapur dan beberapa isi barang rumahnya. "Kak, sepertinya Z akan berpisah sama A secepatnya." "Kok gitu ngomongnya Z? Hust, gak boleh sembarangan bicara." Z ngerasa seperti wanita perusak yang hadir dalam rumah tangga Kak Naila sama AA. "Ini semua bukan salah kamu, tapi Baralah yang salah menarik kamu ke pernikahan ini." "Udah gak usah dipikirin, aku yakin paling Naila bentar lagi juga berangkat kerja. Ninggalin Bara lagi. Aku juga bingung. Kenapa sih Bara gak cerain aja gitu ya? Suka heran sama Bara." "Udah kamu makan, gak usah dipikirin ya omongan Naila tadi." "Iya kak," Z mencoba tersenyum. Ternyata sesakit ini ya, ia dikira pembantu di hadapan suaminya sendiri. Tidak mungkin Bara membela bukan, aneh saja. Kalau ia membela. Sore pun menjelang. Ia pun sedang perjalanan pulang menuju rumah Naila. Di pikiran Bara terngiang-ngiang oleh kejadian tadi di mall, Naila menganggap Z seperti pembantu. Wanita mana yang tak sakit hati? Bara menoleh ke sampingnya melihat Naila yang tertidur. Siapa wanita yang akan ia lepas? Gumam Bara. Pasti Z sangat terkejut saat ia bersama Naila tadi. Kenapa ia tidak cepat membawa pergi Naila dari situ? Mobil Bara pun tiba di perkarangan depan rumah. "Nay," Bara menggoyang-goyang lengan Naila pelan. Bara pun melihat Naila yang tak berganti posisi tidur, pasti Naila sangat lelah. Bara pun turun dari mobil dan membuka pintu Naila lalu mengendong istrinya itu. Ia pun membuka pintu begitu saja. "Lo sampai ketiduran, abis dari mana kalian?" tanya Mama pelan. "Dari mall mah, kecapean belanja," jawab Bara tersenyum lalu cepat ia melangkahkan kaki menuju kamarnya. Ceklek, ia pun membawa Naila masuk dan merebahkan tubuh Naila, membuka sepatu heelsnya. Bara pun keluar mengambil semua belanjaan Naila. Ia harus cepat-cepat kembali ke apartemennya dan menjelaskan semuanya pada Z. Pasti ia salah, padahal bilangnya meeting, kenapa ia di mall bersama Naila. Pasti itu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Z. "Mau kemana?" tanya Mama saat melihat Bara begitu terburu-buru keluar. "Mau, jangan sibuk ke kantor terus, temanin istri kamu sana," perintah Mama. "Mama tahu kamu sibuk, tapi jangan keseringan suruh aja bawahanmu mengerjakannya." "Udah sana kembali ke kamar," ucap Mama ketus. Bara pun dengan terpaksa kembali ke kamar, dan melihat Naila yang masih tertidur. Ia pun memilih untuk membersihkan dirinya. 15 menit ia berkutat di dalam kamar mandi, ia pun keluar dengan celana santainya dan badan yang tak memakai baju. Ia mengambil ponselnya dan mencoba untuk mem-PC Z. Kenapa pakai lowbat segala sih?" gerutu Bara. Bara pun mencargernya dan ikut merebahkan dirinya di samping Naila. Menunggu baterai HP terisi, Z pun membuka pintu apartemennya, gelap, kosong dan sepi. Begini terus ia menjalani hidup. Hidupnya memang terjamin tapi Raka yang tak selalu di sampingnya.
Ia jarang sekali bertemu dengan Raka. Raka sudah hampir sebulan tak pulang menyelesaikan proyeknya di luar kota. Ia membuka sepatunya dan segera menuju ke dalam kamar. Z pun memilih untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ia merendam dirinya di dalam bathtub untuk menenangkan hati dan pikirannya dengan kejadian tadi di mall. Setelah hampir setengah jam, ia pun selesai. Ia menyelonjorkan kakinya di atas kasur. Ia menganti perban pada kakinya, padahal kata Bara jika ia mandi harus disuruh mengangkat kakinya. Tapi Z mengacuhkannya. "Au," ringisnya. Biasanya yang mengganti perban, pasti Bara, namun ia lakukan ini seorang diri. Pasti A sedang bersama dengan istrinya itu. Baguslah, biar mereka cepat punya anak. Dan ia secepatnya akan menceraikan Z. Z juga akan bebas dan tidak punya beban. Hiks. Kenapa luka kakinya begitu sakit, kenapa perih? Z pun sesegukan, ia pun menaruh kotak P3-nya ke meja nakas, dan segera ia baringkan tubuhnya. Pukul 2.15. Naila pun merasakan seperti ada benda berat di atas tubuhnya. Ia pun membuka kelopak matanya, ternyata Bara sedang memeluknya. Naila tersenyum, ia pun mengangkat pelan tangan Bara bermaksud untuk memindahkannya. Naila pun bangun, untuk membersihkan dirinya yang terasa sangat lengket. Tak lama ia pun selesai mandi, dan ia baringkan tubuhnya di samping tubuh Bara. Ia memangku wajahnya dengan tangannya sebagai bantalan, menatapi wajah damai Bara saat tidur. "Aku akan membuka hati Mas, untuk belajar mencintaimu," batin Naila memegang pipi kanan Bara mengusapnya pelan. Naila pun mendekat, menyembunyikan wajahnya di badan Bara sambil memeluknya erat. Ia sangat suka aroma khas tubuh Bara. Pagi harinya Z pun berangkat sekolah lebih awal, jam 6. Ia lagi tidak mood untuk melihat wajah Bara, pasti Bara akan datang sekitaran jam 7. Untuk membangunkan Z, ia seperti jalang saja, ketika datang pas dibutuhkan dan pergi seenaknya. Ia perlahan akan menghindar agar nantinya akan terbiasa ketika sudah berpisah. Z pun berangkat sekolah diantar oleh pengawal Bara. 15 menit perjalanan. Tak lama ia sampai sekolah. Ia sangat sepi, belum ada orang dan terlihat sedikit horor. "Non yakin masuk ke dalam sendiri?" tanya pengawal yang melihat keadaan sekolah sepi sekali. "Sedikit ragu sih Om." "Ya udah deh Z, tunggu di mobil aja ya." "Gak apa-apa kan Om?" pengawal tanya Z. "Gak pap Non. Kalau begitu Z tinggal tidur ya Om. Om ikutan tidur juga gak apa-apa kok." "Tadi kan Z bangunin Om pagi banget," ucap Z merasa tak enak. "Tidak Non, Non saja yang tidur, saya akan berjaga." Z pun mematikan HP-nya agar Bara tak menelpon ketika tak menemukan Z di apartemennya. "Oh iya Om, satu lagi, kalau Pak Bara nanya Z di mana, bilang aja udah di sekolah." "Baik Non." Z pun memejamkan mata menuju alam bawah sadarnya. Bara pun membuka mata perlahan dikala ada sesuatu yang mengusik dirinya. Bara terbelalak kaget di saat Naila sedang menyembunyikan wajahnya pada badan Bara. Ia pun sedikit menjauhkan Naila dari dirinya. Bara pun menghela napas kasar, tubuhnya menegang di saat hidung Naila menggesekkan ke tubuh Bara. Tubuhnya langsung on, apalagi Naila hanya memakai lingerie, tubuhnya sangat terekspos nyata. Bara pun melihat jam di HP-nya. Jam 6.30. Bara pun lalu segera menuju kamar mandi dan segera membersihkan dirinya. 20 menit ia berkutat di kamar mandi, ia pun keluar dengan balutan boxer dan kaos putih yang melekat di tubuhnya. Naila pun masih tertidur pulas. "Ah, nanti sajalah pakai baju," entar Naila keburu bangun lagi.
Bara pun membawa baju kantornya dan hanya memakai boxer, ia pun melangkahkan kaki keluar rumah. Ia segera menyalakan mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Ia membuka pintu apartemennya dan terlihat tirai sudah terbuka. Apa Z sudah bangun? Tumben sekali sepagi ini. Ia melihat jam masih menunjukkan pukul 7. Bara pun masuk ke dalam kamar dan melihat tempat tidur sudah rapi. Ia pun menghubungi Z, namun nomornya tidak aktif. Sudah berkali-kali Bara menelpon namun nomornya masih saja tidak aktif. Ia pun memilih untuk menelepon pengawal yang ia suruh untuk menjaga Z selama Bara tak di sisinya. Halo Pak, Z gak ada di apartemennya. Dia sudah berangkat sekolah. Iya Pak, saya sendiri yang mengantarnya. Oke baiklah, sekarang Z udah masuk ke sekolahnya. Belum Pak, Nyonya masih tidur di mobil. Nyonya menyuruh saya membangunkannya kalau sudah bunyi bel. Baiklah Pak, terima kasih. Tetap awasin ya Pak. Baik Pak Bara. Tut, tut. Bara pun lalu melempar HP-nya asal. Ia mengacak rambutnya frustasi. Kenapa ia memilih untuk berangkat pagi dan tertidur di mobil? Apa ia sedang menjauhi Bara karena masalah kemarin ia melihat Bara bersama Naila? Kenapa membuatnya frustasi? Tidak Naila, tidak Z. Kenapa wanita selalu membuat kepalanya pening? Kenapa wanita begitu menyusahkan dan perasaannya sulit dimengerti, suka berubah-ubah seenaknya? Bersambung.